2 gol mencurigakan dari Singapura ke gawang Kamboja. Indonesia ajukan jadi tuan rumah tunggal Piala Asia. Kelelahan perjalanan jauh, timnas Laos mogok latihan dan hanya pasrah hadapi Indonesia. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik pertukaran posisi para pemainnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pihaknya sudah mengajukan bidding tuan rumah tunggal ajang Piala Asia 2031. Pengajuan bidding itu sudah resmi ditandatangani Erick Thohir dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Selain itu, minat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 sudah disampaikan secara resmi ke markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir di Jakarta Selasa, 10 Desember 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyatakan, terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia terjadi pada 2007. Namun, kala itu tuan rumah Piala Asia dibagi menjadi 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang itu tahun 2007, itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lain. Artinya, kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi itu, katanya. Menurut dia, pengalaman Indonesia menyelenggarakan beberapa turnamen kelas dunia menjadi modal yang cukup bagus. Salah satunya ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, yang berlangsung sangat sukses di Indonesia. Timnas Laos mengalami kelelahan jelang laga lawan Timnas Indonesia pada Kamis besok, pada Rabu, 11 Desember 2024, bahkan Timnas Laos tidak mengambil sesi official training, OT, yang seharusnya dimanfaatkan untuk menjajah lapangan. Yang ada, para pemain Laos hanya melakukan familiarisation dengan Stadion Manahan. Para pemain tidak menendang bola, atau berlatih taktikal. Mereka berjalan-jalan, bahkan berfoto menikmati kemegahan Stadion Manahan. Pelatih Laos, Ha Hyok-jun menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan Timnas Indonesia yang jadi tuan rumah. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sangatlah kuat, kami tahu Indonesia sangat kuat, tapi kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan Indonesia. Kami juga mau belajar dari Indonesia, tandasnya. Salah satu alasan mengapa Laos tidak memanfaatkan official training adalah karena para pemainnya kelelahan. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa mereka harus melakukan perjalanan selama 16 jam. Untuk pemulihan pemain, tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam, pada Senin 9 Desember 2024. Kemudian pukul 6 pagi, Selasa, kita mulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam, jadi ini perjalanan 15 jam, jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin, tambahnya. Sementara itu perwakilan pemain Laos, Peddavan Somsanit mengaku siap bermain melawan Timnas Indonesia. Untuk laga besok, kami telah mempersiapkan diri, kami tahu Indonesia adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Banyak hikmah yang bisa diambil dari cara Shin Tae-yong mempersiapkan skuad muda Timnas Indonesia yang berkiprah di Piala AFF 2024. Kebijakan penting dari pelatih asal Korea Selatan itu adalah mencoba tradisi baru persiapan tim tanpa pemusatan latihan khusus. Shin Tae-yong telah menyeleksi dan menempa sekitar 33 pemain yang terjaring dalam daftar pilihannya dalam persiapan di Bali, 28 November 5 Desember lalu. Namun dalam rentang waktu efektif hanya 8 hari, akhirnya Shin Tae-yong memilih 26 pegawai yang dinilai sangat mumpuni masuk Timnas Indonesia. Dengan kesibukan dan fokus jadwal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu saja Shin Tae-yong tak memiliki waktu khusus untuk memantau calon pemain pilihannya untuk diterjunkan di Piala AFF 2024. Nah, disinilah peran penting Shin Tae-yong memberi mandat kepada para asisten dan tim analis untuk pemantauan performa pemain muda yang tersebar di beberapa klub Liga 2 dan Liga 1. Singapura berhasil membuka perjalanan di turnamen ASEAN Cup 2024 dengan kemenangan 2-1 atas Kamboja di Stadion Nasional Singapura, Kallang, Rabu, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim tamu langsung melakukan tekanan tinggi ke jantung pertahanan Singapura. Namun, Singapura berhasil mencuri gol terlebih dahulu pada menit ke-10, berawal dari blunder Vireakdara sebagai kiper. Faris Ramli sukses menceploskan bola ke gawang Kamboja yang sudah kosong. Skor 1-0. Singapura berhasil menggandakan keunggulan memanfaatkan kesalahan Vireakdara pada menit ke-16.
Kesalahan tersebut berhasil dimaksimalkan oleh Syawal Anwar langsung menghujamkan bola ke gawang yang sudah kosong. Skor jadi 2-1 untuk tim tuan rumah hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasannya melakukan sejumlah eksperimen terhadap para pemain pada laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Pada pertandingan kontra Myanmar, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang mengalami reposisi, atau perubahan posisi yang berbeda dari biasanya. Misalnya, Pratama Arhan yang dipasang sebagai wingback kanan. Lalu, Doni Tripamungkas yang biasanya menempati pos wingback kiri atau sayap kiri justru dipasang untuk menempati pos back tengah sejajar. Menurut Shin Tae-yong, perubahan posisi semacam ini memang dilakukan karena pemainnya mampu menjalankan peran baru tersebut sehingga pemain yang posisi naturalnya berada di kanan, bisa digeser ke kiri dan sebaliknya. Alasan lainnya yang mendasari pelatih asal Korea Selatan itu melakukannya ialah karena dia masih mencari komposisi terbaik dari skuad Garuda. Otak-atik posisi pemain ini diharapkan bisa mendongkrak performa anak asuhnya. Para pemain yang seharusnya bermain di posisi kiri, bisa juga bermain di kanan. Sebaliknya juga sama. Memang saya sedang mencari pilihan terbaik dengan cara apa untuk membuat kami punya performa lebih bagus, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers. Selain itu, pelatih yang menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini juga menegaskan soal pentingnya menyiapkan perubahan. Menurutnya, perubahan ini tak hanya berada dalam aspek posisi pemain saja. Sebab, menurut Shin Tae-yong, Timnas Indonesia juga butuh memunculkan perubahan dalam segi taktik dan formasi. Bukan tak mungkin, eksperimen ini bakal kembali muncul pada laga berikutnya. Selain itu, memang terkadang dibutuhkan juga untuk melakukan perubahan taktik dan formasi atau posisi-posisi dari para pemain Timnas Indonesia, ujar juru taktik berusia 54 tahun tersebut.